Bayi tabung atau IVF atau in vitro fertilization merupakan salah satu prosedur untuk membantu pasangan memiliki keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Yaspiani dengan NIM 2402 1030 059. Dan yang terhormat Ibu Andina Ziska SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kesehatan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu inovasi medis yang sangat berkembang dan sering menjadi harapan terakhir bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memiliki keturunan, yaitu proses bayi tabung, atau sering disebut juga in vitro fertilization. Teknologi ini bukan hanya penting dalam dunia kedokteran, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan etika yang cukup kompleks, terutama terkait kejelasan nasab, tata cara pembuahan, serta batasan pengguna teknologi reproduksi berbantu di Indonesia. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua memahami bagaimana sebenarnya proses bayi tabung dilakukan, bagaimana hukum di Indonesia mengaturnya, dan apa saja ketentuan syariat serta etika medis yang harus dipenuhi. Baiklah, selanjutnya yaitu latar belakang atau infertilitas atau ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan merupakan persoalan yang banyak dihadapi dalam kehidupan rumah tangga ketika pembuatan secara alami tidak dapat terjadi. Perkembangan ilmu kedokteran melahirkan sebuah inovasi yang mampu memberikan harapan baru, yaitu dengan proses bayi tabung atau in vitro fertilization. Bayi tabung atau in vitro fertilization adalah proses pembuahan sel telur dan sperma yang dilakukan di luar tubuh wanita, tepatnya di dalam tabung atau media laboratorium khusus. Istilah in vitro berarti di dalam gelas atau tabung, sedangkan fertilization itu sendiri berarti pembuahan. Nah, melalui proses ini, sel telur yang telah dibuahi kemudian dikembangkan menjadi embrio, dan setelah dinilai siap, embrio tersebut dipindahkan kembali ke rahim ibu untuk berkembang secara alami. Metode ini pada awalnya dikembangkan sebagai solusi medis bagi pasangan yang memiliki gangguan kesuburan, kelainan saluran reproduksi, atau kondisi medis tertentu yang membuat pembuahan alami sulit terjadi. Dengan teknologi bayi tabung, peluang pasangan untuk memperoleh keturunan semakin terbuka. Bahkan bagi mereka yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat hamil, namun meskipun teknologi ini menawarkan praktik bayi tabung, tidak lepas dari berbagai persoalan hukum, etika, dan syariat. Isu mengenai kejelasan asal-usul anak, larangan penggunaan donor sel telur atau sperma, sampai potensi penyalahgunaan teknologi menjadi praktik bayi tabung sebagai tindakan medis yang harus diawasi dengan ketat. Karena itulah, pembahasan mengenai bayi tabung sangat penting, tidak hanya dilihat sebagai prosedur medis, tetapi juga sebagai tindakan yang melibatkan pertanggungjawaban hukum, perlindungan pasien, serta kesesuaian dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang ada di Indonesia. Adapun dasar hukumnya yaitu praktik bayi tabung diatur secara ketat oleh beberapa aturan. 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjadi dasar yang menegaskan bahwa teknologi reproduksi berbantu hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan khusus untuk pasangan suami istri yang sah. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah pencampuran garis keturunan dan melindungi kejelasan identitas yang lahir. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan pemerintahan ini merupakan aturan teknis yang mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan bayi tabung, meliputi A. Syarat pasangan yang dapat mengikuti program IVF. B. Prosedur medis yang harus dipenuhi. C. Pelarangan keras penggunaan donor sperma, donor ovum, maupun ibu pengganti. D. Kewajiban pelaksanaan pada fasilitas kesehatan terakreditasi. PP ini dibuat untuk memastikan bahwa proses reproduksi berbantu tetap berada dalam batas etis dan tidak melanggar prinsip hukum. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebagai regulasi kesehatan terbaru,
Undang-undang ini mempertegas pentingnya standar keselamatan pasien, profesionalitas, tenaga kesehatan, serta kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjamin mutu tindakan reproduksi berbantu. Pengawasan ini dilakukan agar setiap produser bayi tabung tidak menimbulkan pelanggaran etik maupun administratif. Yang keempat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 2 tahun 1980 tentang bayi tabung. Fatwa ini sangat penting dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Fatwa tersebut menyatakan bahwa bayi tabung diperoleh apabila sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah, dan embrio ditanamkan pada rahim istri sendiri. Sebaliknya, fatwa ini melarang donor sperma, donor sel telur, pemakaian rahim wanita lain, terus berpotensi menimbulkan keracunan nasab dan melanggar prinsip syariat. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan. Bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita, yaitu di dalam laboratorium khusus. Proses ini dilakukan ketika pembuahan secara alami sulit terjadi akibat gangguan kesehatan reproduksi pada salah satu atau kedua pasangan. Berikut adalah tahapan utama dalam program bayi tabung. Yang pertama itu ada stimulasi ovarium. Wanita diberikan obat-obatan hormon untuk merangsang ovarium menghasilkan lebih banyak sel telur. Hal ini dilakukan agar dokter dapat memilih sel telur terbaik yang akan digunakan dalam pembuahan. Terus yang kedua, itu pengambilan sel telur. Setelah sel telur matang, dokter mengambil sel telur tersebut melalui prosedur medis tertentu. Proses ini dilakukan dengan alat khusus dan dipantau menggunakan teknologi ultrason. Dan yang ketiga, itu pengambilan sperma. Sperma diperoleh dari suami untuk kemudian diproses dan dipilih sperma yang paling bagus kualitasnya untuk pembuahan. Nah, yang keempat itu proses pembuahan di laboratorium. Sel telur dan sperma ditemukan di dalam tabung laboratorium pada tahap ini. Ternyata terjadi proses pembuahan hingga terbentuk embrio. Tahapan ini berlangsung dalam kondisi steril dan terkontrol oleh tenaga embrio. Yang kelima itu pemilihan embrio terbaik. Dari beberapa embrio yang terbentuk, dokter akan memilih embrio dengan kualitas terbaik. Pemilihan ini bertujuan untuk meningkatkan peluang keberhasilan kehamilan. Dan yang keenam ada transfer embrio ke rahim ibu. Embrio yang dipilih kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita agar dapat berkembang secara alami menjadi janin. Jika berhasil menempel pada dinding rahim, proses kehamilan pun dapat terjadi seperti pada kehamilan normal. Konsep bayi tabung ini menunjukkan bahwa teknologi reproduksi terbantu, tidak serta-merta menggantikan proses kehamilan alami, tetapi hanya membantu proses pembuahan yang sebelumnya terhambat. Setelah embrio ditanamkan, proses kehamilan selanjutnya tetap berlangsung seperti kehamilan biasa. Adapun contoh kasus. Nah, mari kita ambil contoh kasus nyata yang terjadi di Indonesia terkait program bayi tabung, yaitu kasus tertukarnya embrio pada program IVV di sebuah klinik fertilitas di Jakarta yang terungkap pada tahun 2023-2024. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kelalaian dalam proses identifikasi embrio di laboratorium, sehingga seseorang wanita melahirkan bayi yang secara biologis bukan anaknya. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi bayi tabung dilakukan di fasilitas resmi, kesalahan prosedur dapat menimbulkan dampak hukum, etik, dan psikologis yang sangat besar bagi keluarga. Fakta-fakta dalam kasus tersebut. 1. Dua pasangan suami istri menjalani program IVV di waktu yang berdekatan pada klinik yang sama. 2. Terjadi kelalaian dalam proses labeling dan identifikasi embrio sehingga embrio milik pasangan A tertukar dan ditanamkan ke rahim istri dari pasangan B. 3. Pasangan B kemudian mengalami kehamilan dan melahirkan, tetapi anak yang dilahirkan memiliki ciri fisik yang tidak menyerupai keduanya. Nah, yang keempat, setelah dilakukan tes DNA, hasilnya menunjukkan bahwa bayi tersebut bukan anak biologis pasangan B, melainkan milik pasangan A yang embrionya tertukar. Yang kelima, kedua keluarga kemudian melaporkan kejadian ini dan menuntut pertanggungjawaban klinik karena dianggap melanggar
SOP, hak pasien, dan kejelasan nasab anak. Dalam kasus tertukarnya embrio pada program bayi tabung di Jakarta, terdapat beberapa aspek hukum yang dapat dilihat. Tindakan klinik yang salah dalam melakukan identifikasi embrio dapat dianggap melanggar standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, karena fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan yang aman dan sesuai prosedur. Kedua kesalahan tersebut juga bertentangan dengan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, yang menegaskan bahwa teknologi reproduksi terbantu harus dilakukan dengan SOP yang ketat, termasuk keharusan memastikan gamet dalam embrio tidak tertukar. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak pasien, karena pasangan tidak diberi perlindungan dan kepastian bahwa embrio yang ditanamkan adalah milik mereka sendiri. Kesalahan ini juga dapat dikategorikan sebagai malpraktik administratif dan etik, sehingga tenaga medis dan klinik dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme pengawasan profesi maupun sanksi administratif. Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan bahwa bayi tabung harus dilakukan dengan pengawasan ketat karena melibatkan kejelasan identitas anak dan hak reproduksi pasangan suami istri. Dari seluruh pembahasan mengenai bayi tabung, dapat disimpulkan bahwa teknologi reproduksi berbantu ini merupakan solusi medis bagi pasangan yang memiliki infertilitas dengan cara mempertemukan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita. Meskipun menawarkan harapan besar, prosedur ini tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan etika, agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak pasien maupun kejelasan nasab anak. Kasus tertukarnya embrio di salah satu klinik di Jakarta membuktikan bahwa kelalaian kecil dalam prosedur dapat menimbulkan dampak hukum dan psikologis yang serius, sehingga setiap fasilitas kesehatan wajib menjalankan SOP secara ketat dan profesional. Praktek bayi tabung hanya dapat dilakukan secara aman apabila mengikuti aturan hukum yang berlaku dan diawasi oleh tenaga medis yang berwenang. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasan mengenai bayi tabung dapat menambah pemahaman kita terkait aspek medis dan hukumnya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.